Pagi hari ini kesempatan diberikan kepada kita lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Katakan dalam hatimu, terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, Aku diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan hatimu. Kita akan masuk dalam ibadah, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ini hidupku Tuhan. Ku persembahkan kepadamu sebagai korban yang hidup dan yang berkenan kepadamu.
sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kebaikan yang luar biasa dalam hidup kami. Hari demi hari Engkau memelihara kami. Hari demi hari Tuhan Yesus Engkau memberkati kami. Terima kasih buat nafas kehidupan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan. Terima kasih buat semua berkat yang kami terima sampai hari ini. Bahkan kami katakan terima kasih. Kami masih diberikan kesempatan Tuhan beribadah. Walaupun secara online Tuhan. Tapi kami katakan kami bersyukur. Penyertaan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Seberapa kami yang ambil bagian dalam ibadah ini. Baik kami ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami katakan dengan iman bahwa kami adalah orang-orang yang berkati Tuhan luar biasa. Apapun masalah kami, apapun penyakit kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau sudah selesaikan di kayu salib. Dan kami percaya hanya kemenangan demi kemenangan yang akan kami peroleh. Jadi kami percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan Yesus. Layakkan kami pada pagi hari ini untuk masuk dalam hadirat-Mu. Dan kami undang kuasa-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami. Sehingga kami percaya penuhlah sukacita kami dengan damai sejahtera yang melimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat hati kami kepada-Mu, Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan satu hal yang kurindukan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya.
Jemaat yang kasih, mari kita berdiri dan bersama dengan gereja segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kami percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persetubuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama sepakat bahwa kita punya Tuhan yang besar di atas segala-galanya. Dia terlalu besar dari masalah kita. Dia terlalu besar dari sakit penyakit kita. Dia terlalu besar, sangat besar, luar biasa besar. Dengan iman katakan pujian ini. Apapun masalahmu, hai masalahku, engkau terlalu kecil, karena aku punya Tuhan yang luar biasa besar dalam hidupku. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak
atas perkenananmu bagi hidup setiap kami orang percaya. Tuhan, Kau Allah penuh pengampunan, Kau mengampuni setiap kekurangan dan dosa-dosa kami dan layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Kau memberkati kami. Biarlah Kau berikan pengertian Bapa dalam setiap Tuhan kabar baik, kebenaran yang Tuhan akan sampaikan pada saat ini ya Bapa, melalui hamba-Mu. Urapi semua Tuhan umat-umat-Mu, baik yang ada di rumah saat ini yang mengikuti tayangan ini dan streaming ini. Demikian kami yang ada di tempat ini, diurapi, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Praise and Worship. Saya mau menyapa dulu Shalom. Shalom. Belum. Shalomnya belum apa ya? Belum semangat ya. Saya mau menyapa lagi dong, lebih dahsyat lagi. Shalom. Kita punya Allah yang dahsyat, amin. Allah yang layak kita sembah, kita tinggikan, kita agungkan. Siapa namanya? Suaranya. Ya, puji Tuhan. Kita percaya hari ini saudara dan saya siap terima berkat. Terima berkat dari Tuhan. Kita akan langsung saja ya. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Boleh bantu sedikit minum. Kisah Para Rasul 8 ya baca 36 sampai dengan 41. Ya, Kisah Para Rasul pasal ke-8 ayat yang ke-36 1. Bapak Ibu sudah dapat? Yang di rumah sudah dapat? Kalau sudah dapat boleh katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Sudah dapat ya? Ya. Kita akan bacakan. Saya akan bacakan untuk saudara dengan judul atau perikop di atas adalah Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Saya akan baca cepat ya. Ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia selalu sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope. Jadi Dorcas ini meninggal, kemudian dimandikan mayatnya ya di Yope, dekat Yope ya, di Lida dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, jadi saat itu Petrus ada di Lida juga, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar lalu berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya lalu duduk, berarti bangun ya, bangkit ya. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu masih apa? Hidup. Iya, perempuan itu masih hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara dan yang ada di rumah, dari cerita dengan sebuah perikop di atas Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas, kita melihat kisah ini adalah seorang wanita pada perjanjian baru. Ini wanita luar biasa, sudah meninggal lalu hidup lagi gitu ya. Luar biasa ya, sudah meninggal tetapi hidup lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjut lagi, ini suka hilang ya? Enggak.
begini, saya mau tanya, sebagai orang percaya, wajib dan wajar nggak kalau kita berlaku baik? Bersikap baik itu wajib nggak? Wajib. Wajar nggak? Wajib, jelas wajar. Ini coba tolong dibuka aja. Ya. Nah, tema kita pada saat ini memiliki kebaikan hati. Kasih, ya. Tema kita saat ini memiliki kebaikan hati. Wow, siapa kita sih kita memiliki kebaikan hati? Tapi Tuhan Yesus ajarkan buat kita untuk kita memiliki kebaikan hati. Nah, kalau kebaikan hati itu bentuknya bagaimana sih? Kita ngasih uang duit orang banyak gitu ya. Kita kemudian mengasihi dia dengan sesuatu yang dia harapkan kita bisa berikan. Kemudian kita baik hati. Kemudian apapun yang dia minta, apapun yang dia harapkan kita bisa memenuhi. Itu kan kebaikan hati. Nah, saudara, pagi ini, siang ini ya, menjelang siang ini, dengan tema memiliki kebaikan hati, kita belajar dari sosok seorang Tabita yang dengan nama di sana dikatakan siapa namanya? Dorcas. Dorcas itu punya sebuah pelayanan. Pelayanannya apa sih yang dilakukan sama Dorcas? Kita udah baca tadi dari ayat 36 tadi. Dia itu melakukan pelayanan apa? Pelayanan kasih. Pelayanan kasih maksudnya dia itu selalu melayani itu dengan bentuk kasih, dengan bentuk memberi, dengan bentuk mengasihi. Terus dia lakukan terus sampai pada akhirnya dia meninggal. Para janda-janda, kita lihat di ayat berapa tadi ya? Ayat berapa tadi? 40 ya. Keluar ya. Di sana dikatakan apa? Janda-janda ini pun sampai mau hampiri maksudnya mayatnya itu ya. Dia sampai bawa baju loh. Bawa bajunya itu menandakan bahwa dulu semasa hidupmu kamu itu baik banget. Kamu melakukan pelayanan kasih, mengasihi semua orang, memberi apa saja yang kamu mau, kamu bisa berikan, kamu berikan. Begitu luar biasa pelayanan kasih yang dilakukan oleh Dorcas pada waktu itu. Saudaraku, sekarang kita mau belajar dari Dorcas itu. Kalau dia melakukan suatu kebaikan hati, nggak perlu dong orang lain tahu, ya kan? Tetapi dia lakukan dan kerjakan terus, nggak ada henti-hentinya. Sekarang saya mau tanya, coba sebagai anak muda, kebaikan hati yang bisa kita lakukan dalam bentuk yang sangat sederhana saja, tetapi kita sudah lakukan kebaikan itu, apa contohnya? Banyak ya, mungkin kalau kita diberikan sesuatu, lagi naik ini deh, lagi naik kendaraan umum, apa namanya tuh yang bus gede itu, trans gitu ya. Kita lagi naik atau naik Grab gitu ya, busway atau naik Grab gitu. Mbak Anjeli kalau naik Grab pas turun, nih Pak, gitu ya? Enggak, pasti tidak begitu. Ini Pak terima kasih ya Pak sudah nganterin saya, bener nggak? Kalau naik busway tadi kata Bu Serli, yang kalau disupirnya, Pak terima kasih, kayaknya repot ya. Tapi paling tidak minimal di hati itu, aduh terima kasih. Tapi yang paling nyata sekali seperti ini, oh ya turun terima kasih. Hal yang sangat kecil, sepele kita bisa lakukan, bisa kerjakan aja. Kadang-kadang kita malesnya apa? Udah bayar, apa sih gitu ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar dari Dorcas. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, Ibu Bapak dan saya, kita mau belajar lakukan. Apalagi misalnya mengucap terima kasih. Nah, kalau di busway tadi yang dikatakan Bu Serli, kalau ada Bu Serli lagi duduk gitu ya sama Pak Yungsak gitu ya, jalan-jalan gitu. Kemana sih kalau busway itu muternya? Aduh saya bingung deh. HI ya, kemana? Ya wes sudah sana. Ke Harmoni. Ya udah, Harmoni deh. Oke, saya sering naik jadi saya bingung. Nah, kemudian ketika naik, Bu Serli udah duduk manis gitu dengan celana jeansnya, Pak Yungsak juga dengan jaket jeansnya. Terus ada ibu-ibu naik hamil, gimana sikapnya? Dua-duanya loh, ini suami istri kalah, saya kalah. Terus berdiri dua-duanya, yang hamil bingung duduknya dua-dua kos. Artinya gini, Bu Serli langsung, ya saya ngalah dong. Terus Pak Yusuf juga saya ngalah dong, karena mendahulukan yang lebih penting ya, prioritas karena dia sedang hamil. Sama saja juga kalau orang yang lebih tua dari kita, kan begitu ya. Artinya begini, saya mengambil contoh yang sangat sederhana yang kita bisa kerjakan setiap hari. Kalau kita bisa kerjakan hal-hal yang sepele, yang sekecil apapun, tolong cermin kita sebagai orang percaya, anak Tuhan,
jangan kita tinggalkan, jangan kita buang, tapi terus lakukan, kerjakan. Apalagi nih, contoh membuang sampah. Ayo, membuang sampah. Yuk, mari ya, membuang sampah. Kalaupun di gereja ada sampah, tolong jangan, ini tadi punya siapa sih? Coba ambil aja, buang aja pada tempatnya. Kasih contoh ya. Kalau saudara ditunjuk jadi duta sampah, mau nggak? Saya mau. Sebab apa? Kita maksudnya mau gini, yuk ada sampah di mana kita ambil, kita buang pada tempatnya. Itu menjaga kebersihan loh, ya kan? Itu juga menunjukkan bahwa kita punya sikap yang baik, ya. Baik itu bukan berarti senantiasa, Nali, tolong ambil mic-nya dulu misalnya. Nali ke sini. Coba tolong dulu Nali, ambil mic-nya satu itu. Sini saya, coba tolong. Biar ada sebuah contoh untuk Anda bisa rekam bahwa kebaikan itu nggak harus seperti itu ternyata ya. Nah, ya. Oke, terima kasih Nali, ini duit kamu buat kamu ngambilin mic Bunda, 20 juta buat kamu ya. Oke. Amin. Tepuk tangan dong, Nali dapat 20 juta. Kita dibagi yang lainnya ya. Maksudnya apa iya kebaikan seperti itu? Ya, kalau itu sih ngarep namanya ya. Ya Nali ya, ngarep.com gitu ya. Maksud saya, kebaikan yang sekecil-kecil apapun lakukan, kerjakan, jangan berhenti, jangan merasa gue kan kemarin udah baik. Oke. Terus ada lagi saya beberapa ya, saya ingat coba ya. Misalnya kita membayar nih makanan di Grab gitu ya, apa sih namanya, Grab Food apa Gojek apa ya. Nah, terus berapa belanjanya Bu Sarli? 39.500. Oke, bayarnya berapa? Ya minimal 40 lah. Coba kalau Bu Sarli 40.000, mana gopenya? Gopeng. Ya ampun Tuhan, tolong gitu ya. Janganlah, lakukanlah bagian-bagian yang sekecil-kecil apapun. Tolong jangan sampai mencerminkan anak Tuhan yang tidak baik gitu. Hal-hal sepele, hal-hal yang kecil kadang kita tidak lakukan, kita tidak ingat karena dianggap biasa. Tapi dari hal yang kecil itu, saudara dan saya bisa lakukan, saudara dan saya bisa kerjakan. Ya, kemudian memberi pujian. Nah, memberi pujian juga jangan sampai pelit memberi pujian. Kayak hari ini, ya ampun, ini Ibu Sarli, kemudian Agatha, Ibu Angelin sama Jessica, cakep-cakep banget ya, warnanya koneng. Terus rugi saya mengatakan demikian. Puji aja, tapi jangan sampai kebesaran ini ya. Jadi maksudnya berikanlah pujian, cakep, kemudian ya ampun kemarin kue yang dibawa sama Bu Sarli buat saya enak banget loh. Mau lagi? Bu Sarli dengar? Kue yang dibawa Bu Sarli kemarin buat saya, aduh enak banget karena bikinnya dengan love, ya dong, karena bikinnya dengan kasih. Nah seperti itu kadang-kadang perkataan kita seperti itu kita gengsi untuk mengatakannya, ya kan? Kadang-kadang kita gengsi, kenapa? Ngapain gue mesti ngomong, malu gue juga bisa bikin kue, yuk mari jangan kayak gitu dong, gitu ya. Terus apalagi misalnya neraktir temen. Ini sebuah kebaikan bukan? Iya dong. Kalau begitu ada berapa banyak di antara saudara yang hari ini mau ditraktir? Siapa yang traktir? Tentukan sendiri. Gue aja langsung gini aja gitu. Tentukan sendiri. Hari ini kau lakukan kebaikan, ayo traktir saya. Loh, salah ya. Hari ini lakukan kebaikan, ayo traktir temanmu. Jadi habis pulang dari gereja kemana? Makan-makan. Ya, itu hanya contoh kecil-kecil yang terkadang kita mungkin melakukannya itu dengan itu sih gak ada arti, itu biasa. Tapi saudara melihat dari kisah ini Dorcas, pelayanan yang dia kerjakan adalah tentang kebaikan, tentang kasih, kebaikan sampai ketika meninggal semua sampai merasakan, aduh, kok meninggal? Kalau orang baik meninggal rasanya gimana? Gitu ya, kita masih kehilangan banget ya. Nah, demikian halnya janda-janda ini dia bawa pakaian-pakaian, semua pemberian-pemberian yang pernah diberikan oleh Dorcas ini dia perhadapkan loh, menunjukkan bahwa aduh, inilah perbuatan baik semasa hidupnya dia. Tapi yang luar biasanya Dorcas dibangkitkan dan dihidupkan kembali karena dia memiliki satu kehidupan
yang dia bisa kerjakan pelayanan yang luar biasa, yaitu pelayanan kasih yang dia terus kerjakan. Saudara, kalau kebaikan itu tidak bisa dikerjakan dalam sebulan sekali. Betul? Sepakat ya? Tidak sebulan sekali. Kebaikan itu dikerjakan kapan? Terus menerus, selamanya terus saja dikerjakan. Itu cermin orang percaya. Amin. Saya percaya siang hari ini saudara yang mengikuti tayangan ini, engkau adalah anak-anak Tuhan yang baik hati. Amin. Dan yang ada di sini juga, engkau adalah anak-anak Tuhan yang baik hati. Karena engkau sudah baik hati, jangan berhenti, terus lakukan, kerjakan ya. Kenapa sih kita kok harus lakukan, kerjakan? Yang pertama, kebaikan hati harus terus kita lakukan, kita kerjakan. Karena kebaikan hati menjadi gaya hidup orang percaya. Yang pertama itu, gaya hidup orang percaya ialah saudara harus cerminkan dirimu bahwa engkau adalah anak Kristus, anak Tuhan, anak yang benar-benar dianugerahkan pada kehidupan buat kita untuk mencerminkan nama Tuhan Yesus. Lakukan kebaikan, jangan 1 bulan sekali saudara, tetapi lakukan terus menerus, tidak berkesudahan. Kenapa? Memang seperti itu. Yesus lakukan kebaikan itu tidak stop, tetapi terus. Yesus mengampuni kita tidak hanya satu kali, terus dia mengampuni kita dan memberkati setiap kita. Hari ini saudara, kita mau belajar dari Dorcas ya. Dorcas sudah melakukan pelayanan kasih yang begitu luar biasa. Kita mau belajar mengikuti sebagai teman di kelas, di sekolah ya, di kampus, dimanapun. Jangan karena sudah melakukan kebaikan satu kali, gue pernah bikin baik sama lu. Kapan? Waktu tahun 2005. Buset, udah lama bro. Ya elah, kelamaan 2005. Sekarang tahun 2000 berapa? 2021, udah berapa tahun? Jangan. Terus di kelas misalnya SMP gitu ya, Agatha, aku pinjam dong tip X kamu, kasih. Terus minjem lagi 2 bulan kemudian, kamu, aku kan 2 bulan kemarin udah kasih pinjam kamu. Ya ampun. Hal-hal sepele seperti itu, yang kecil-kecil, yang kelihatannya nggak berarti, lakukan, kerjakan kita sebagai orang percaya. Karena itu merupakan gaya hidup orang percaya. Kita belajar di dalam Matius pasal yang ke-6, kebaikan hati, Filipi pasal 4 maksud saya ayat yang ke-5, hendaklah kebaikan hatimu di apa? Diketahui oleh semua orang dan dirasakan tentunya, diketahui dan dirasakan kebaikan hatimu, kebaikan senior misalnya ya, wah kita bisa rasakan kebaikannya, kita bisa menemukan kebaikan-kebaikan itu, kita bisa benar-benar merasakan itu. Nah, kebaikan setiap orang percaya kau lakukan terhadap temanmu, keluargamu, siapapun, biar mereka merasakan ada Yesus dalam hidup saudara dan saya, sehingga cermin Tuhan itu nyata bagi kita semua. Amin. Gaya hidup orang percaya, kebaikan yang kau lakukan dan saya lakukan itu merupakan gaya hidup orang percaya. Jangan berhenti, jangan stop, terus kerjakan, lakukan. Seperti contohnya Dorcas, dia lakukan pelayanan kasih, dia kerjakan itu tanpa dia meminta apa? Imbal atau timbalik ya. Dan kedua, kenapa sih kita sebagai orang percaya itu wajib melakukan kebaikan? Kenapa sih wajar kita melakukan kebaikan? Ya, dari ayat 39 kita baca, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama mereka sampai di sana. Ia dibawa ke ruang atas dan berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya baju dan pakaian. Nah ini ayat ke-39. Jadi janda ini menunjukkan pakaian-pakaiannya, kebaikan yang pernah dilakukan Dorcas semasa hidupnya. Apa yang kita mau belajar di sana? Menunjukkan bahwa tidak fokus pada diri sendiri, sifat yang tidak pernah melihat pada diri sendiri, tetapi fokusnya itu tidak hanya seorang, maksudnya tertuju kepada kita, fokus diri kita, tetapi dia memperhatikan orang banyak. Ya, kita belajar dari Dorcas, dia itu tidak hanya melulu memperhatikan dirinya, tapi dia fokus dan mau memperhatikan orang banyak. Pada faktanya ketika dia meninggal, banyak orang janda-janda ini menghampiri dia, bersedih, menangis, sampai dia bawa pakaiannya, sampai seolah-olah menunjukkan bahwa ini loh kebaikan dia pada masa hidupnya. Aduh, saudara, kok sepertinya Dorcas ini terkesan baik banget ya. Sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Sampai ketika dia meninggal pun, pada akhirnya dia hidup
dia kerjakan, dia tidak merasa puas. Kalau kita mau belajar dari Mother Teresa atau Bunda Teresa, itu juga kebaikan yang dia kerjakan, yang dia lakukan itu dengan tulus, dengan kemurnian hati. Dia kerjakan tanpa dia melihat, aku dapat apa ya? No, tidak seperti itu. Kalau saudara search ya di Google pasti banyak cerita tentang Mother Teresa, cerita-ceritanya ya. Ada salah satu yang saya teringat, itu tidak terlalu ini sekali sih ya, ceritanya kurang lebihnya. Di India pada waktu itu pun Mother Teresa atau Bunda Teresa memberikan atau mengasihi setiap orang-orang makanan yang dia bawa untuk diberikan ke sekian orang banyaknya. Banyak sekali yang dia kasih makan. Nah, ada satu orang ibu yang nungguin. Maksudnya apa? Nungguin bahwa gue bakal kebagian nih. Bagian apa? Kebagian makan, Bo, gitu kan? Gue kebagian nih nanti nasi kok nih. Bener loh. Pas Ibu Teresa atau Bunda Teresa membagi-bagikan, ketika Bunda Teresa membagikan makanan, pada kenyataannya wanita ini mendapatkan makanan itu. Ketika wanita mendapatkan makanan itu, dibawa pergi langsung. Ketika dia terima, dia langsung pergi. Bunda Teresa bingung kan, loh, si ibu ini udah dapat makanan kok langsung pergi ya, nggak langsung dimakan di situ atau bagaimana ya, tapi kok langsung pergi. Ini ya kira-kira ceritanya seperti itu ya. Nah, kemudian setelah tidak lama, ibu ini yang berambut panjang pirang, oh salah ya, pokoknya ibu ini ya, dia pergi gitu. Kalau rambut pirang bawa nasi bungkus juga ya, lari-lari ya. Ya, kemudian dia pergi, dia balik lagi. Setelah balik lagi, Bunda Teresa tuh nanya, kamu kenapa habis dapat makanan kok pergi? Please deh, jangan gitu dong, jangan kebiasaan deh ya. Habis dapat makanan langsung kabur gitu ya. Enggak, ibu ini si rambut panjang ini dia bilang, saya bawa makanan ini karena saya melihat seorang ibu di sana yang menangis, yang membutuhkan makanan, sehingga saya dan anak saya tidak makan, tapi kami mendahulukan orang pengemis itu makan, diberikannya kepada pengemis itu, yang pada akhirnya ibu ini pun tidak makan. Wow, itu sebuah kebaikan hati bukan? Wah, tulus banget gitu loh kalau saya bilangnya. Sampai dia pun gak makan padahal dia kelaparan, tapi dia lebih baik memberikan makan itu kepada si miskin tadi, ibu yang miskin tadi, ya pengemis tadi. Nah, saudaraku, kekasih-kekasih Kristus, ayo milikilah belas kasihan yang kita pun bisa mengasihi orang. Tidak harus memberikan sesuatu yang besar, memberikan sesuatu yang terlihat mewah, memberikan sesuatu yang terlihat berharga. Berikan perhatian pun itu sudah satu kebaikan. Ya, ucapkan terima kasih kepada saudara kita, teman kita, teman-teman pelayanan dan lain sebagainya. Itu juga menunjukkan bahwa engkau bukan orang yang sombong. Engkau punya kerendahan hati. Ayo belajar dari yang sepele, yang kecil. Thank you ya bro, thank you ya sis, thank you ya bro, bla 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 dan lain sebagainya. Ayo, ya. Jadi sampai kan udah bagian lo kan bagian lo gendang-gendut misalnya gitu ya. Udah selesai ya udah gitu. Thanks ya bro, makasih ya sayang semua. Tuhan memberkatimu ya. Terima kasih ya semuanya di praise and worship yang luar biasa. Terima kasih ya. Thank you ya. Kok gak dijawab sih? Thank you ya bro. Thank you. Thank you ya sis. Thank you ya. Artinya begini saudara, lakukan terus kebaikan, jangan sebulan sekali, tetapi terus menerus. Karena cermin Tuhan Yesus ada dalam hidup saudara dan saya. Itu poin yang kedua. Jangan fokus terhadap diri kita sendiri, tapi mari kita mengasihi sekeliling kita yang bisa terjangkau ya oleh engkau. Kalau tidak bisa terjangkau, kita bisa doakan, kita doakan. Oke? Itu poin yang kedua. Jadi saya ingin sekali terlihat dengar biasa. Itu mah biasa kebaikan. Tapi ingat loh saudara, hari ini sudahkah kita lakukan kebaikan hati kita? Sejak kita bangun tidur, sudahkah? Jawab sendiri. Sudahkah? Ya belum lah, orang dari rumah langsung ke gereja. Gimana saya mencari-cari itu, beri-beri ke orang? Bukan itu saja saudara. Ketika kita bangun tidur, ketika kita ingat seseorang, kita mendoakan, kau sudah lakukan bagianmu, mengasihi orang tersebut ya. Jadi terus kerjakan. Jangan hanya sesaat, tapi terus lakukan
belajar dari Dorcas yang begitu luar biasa. Dia melakukan pelayanan kasih yang tidak ada henti-hentinya. Dia terus kerjakan, dia terus lakukan. Poin yang ketiga apa saudara? Menarik kuasa Tuhan bekerja. Yang percaya kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu, katakan amin. Amin Tuhan. Menarik kuasa Tuhan bekerja atas hidupku. Contoh siapa? Sakius. Ya, dari orang yang begitu rupa kelakuannya ya, seorang pemungut cukai ini, tapi dia bisa dikasih Tuhan karena punya apa? Ketulusan hati untuk dia mau berubah, untuk dia mau meninggalkan semuanya. Sehingga Yesus bilang, Yus, turun loh kowe, turun. Aku mau ke rumahmu. Betul kan? Ya saudara, karena apa? Karena punya ketulusan hati. Itu sebabnya kalau kita mau lakukan kebaikan dan kebaikan hati, jangan pernah puas kau lakukan. Tapi kau terus merasa, baru begini nih aku lakukannya, baru begini. Supaya apa? Supaya menarik kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja atas hidupku, atas hidup saudara dan saya. Amin. Kita percaya kuasa Tuhan bekerja senantiasa atas hidup kita. Ketika kita lakukan setiap bagian kita dengan mengerjakan apa? Pelayanan kasih, mengerjakan setiap kebaikan hati dengan tulus dan ikhlas tentunya saudara. Ya, jadi pada siang hari ini, kalau kau sudah baik, pertahankan. Yang belum baik, kerjakan. Yang kepingin baik, ayo jangan beragu, jangan tunda. Lakukan. Jadi saya ingin memotivasi setiap kita, orang percaya dan diri saya sendiri. Jangan kau puas lakukan bagianmu hanya karena engkau merasa kau sudah baik. Jangan saudara. Tapi terus. Satu lagi, jangan pernah negatif terhadap orang. Ya, jangan berpikir negatif tentang orang tersebut. Maksudnya, udahlah, bukan bagian kita menjudge seseorang. Biarkan saja. Tuhan Yesus aja benar-benar dia bisa mengampuni, dia bisa mengasihi siapapun. Itu sebabnya kita kalau melihat orang ini kayaknya orangnya begini ya, udah biarkan aja, kita nggak perlu lagi. Nanti kita kalau nggak jadi gosiper ya, bukan worshippers tapi gossipers gitu ya. Nah, itu sebabnya saudara, siang hari ini saya ingin bersama-sama belajar. Saya mau belajar, saudara mau belajar. Yang mau belajar boleh angkat tanganmu. Tuhan, Engkau memberkati setiap umatmu yang mengangkat tangan pada saat ini. Mereka mau merubah dan mempertahankan kebaikan yang mereka sudah miliki. Amin. Dan kita percaya siang hari ini saudara dan saya diubah oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Ada satu cuplikan dari Mother Teresa yang saya kutip ataupun saya kutip ya. It's not how much we do, but how much love we give when doing. Bukan seberapa banyak yang kami lakukan, tapi seberapa besar cinta yang kita berikan saat melakukan. Jadi cinta saat kita melakukan kebaikan itu seberapa besar cintanya. It's not how much we give, but how much love we give when we give. Bukan seberapa banyak kita memberi. Ya, tadi kan saya bilangnya, bukan seberapa banyak kita memberi dengan nominal besar, dengan kapasitas yang besar, tapi seberapa besar cinta yang kita berikan saat memberi. Amin. Seberapa besar cintamu saat kau memberi, seberapa besar kasihmu saat kau memberi. Itu cuplikan dari Mother atau Bunda Teresa yang saya kutip, sehingga ini bisa memberkati buat kita semua. Kita belajar dari Dorcas, kita mau belajar juga dari tokoh yang luar biasa ini, dari Bunda Teresa juga kita belajar ya. Lakukanlah pelayanan kasih yang tidak terlihat oleh mata dunia, tapi Tuhan melihat hati saudara dan kita semua. Dan siang hari ini saya percaya kita semua diberkati dan kita mengubah hati kita. Terus lakukan bagianmu, kerjakan terus kebaikan dan kebaikan. Saya ingat satu lagu, semua baik. Kita boleh naikkan pujian ini. Saya percaya siang hari ini saudara yang sudah melakukan kebaikan dan kebaikan, jangan berhenti ya, terus lakukan, terus kerjakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Semua baik.
syukur. Kebenaran dan kabar baik yang Tuhan sampaikan pada saat ini kiranya akan meneguhkan setiap iman percaya kami sebagai orang percaya. Untuk Tuhan kami melakukan kebaikan dan kebaikan hati kami, sebagaimana kami belajar dari tokoh Dorcas Tuhan, seorang wanita yang melakukan pelayanan kasih Tuhan, dan sampai dia harus meninggal dan akhirnya dia hidup kembali. Itu karenanya Tuhan kami mau belajar dari tokoh ini Tuhan, sehingga kami boleh memiliki hati yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan, tulus mengasihi sesama. Di dalam nama Yesus memberkati semua umat-Mu, orang-orang percaya. Demikianlah Tuhan Yesus, mau memberkati hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami kembalikan segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya kepada-Mu. Haleluya. Semua yang Tuhan berikan yang terbaik. Berikan dalam hidup kita baik, sebabnya biarlah kita kebaikan demi kebaikan, karena kami perlu Tuhan. Pujian ini bersama-sama Tuhan, dan nanti kita akan bersyafaat berdoa yang akan dipimpin oleh senior pastor kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan kemanakah Tuhan kami harus mencari. Kasih setia kemanakah Tuhan Yesus. Kami berseru atas nama-Mu Tuhan. Badai datang menderu, amin. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu Tuhan. Benar, Kau yang mampu, ini sebabnya kami perlu Tuhan. Ada berapa saudara yang perlu Tuhan? Katakan haleluya. Angkat pujian ini, katakan kami perlukan keajaiban. Katakan pujian ini saudara. Kami butuh persentuhan, sentuhan Kau. Kami Mari yang ada di rumah, sebelum kita bersyafaat, angkat doamu masing-masing di rumahmu. Angkat doamu, biarlah Kau mendengar setiap seruan doa kami Tuhan. Biarlah tiap jeritan hati kami ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sangat membutuhkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami.
di penghujung ibadah raya ini Tuhan, kami serahkan umat-umat-Mu Tuhan, baik para elder dan tim musik yang ada di gereja ini Tuhan, juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah kami. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang letih, lesu, lelah, berbeban berat, Tuhan, Kau berikan kelegaan. Yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang kekurangan Kau cukupkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami serahkan umat-umat-Mu semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pelihara mereka Bapak. Lawati mereka Tuhan. Penuhi apa yang jadi kebutuhan mereka Bapak. Sehatkan mereka. Berkati kehidupan mereka. Berkati rumah tangga mereka. Berkati segala usaha mereka. Sertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami sudah serahkan gereja-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun Bapak yang sudah menjadi agendanya Tuhan, boleh tetap jalan. Apapun yang dibutuhkannya Tuhan, Kau akan cukupkan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga serahkan Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Tolong Bapak, berkati kehidupannya, berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, berkati pelayanan dan pengembaraan. Pakai dia lebih dahsyat lagi Bapak, sertai sepanjang hidupnya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Bapak untuk kita berdoa untuk bangsa ini. Kita percaya Indonesia dipulihkan. Inilah tujuan kami Tuhan, yang merupakan doa kami untuk bangsa Indonesia. Indonesia dipulihkan. Kami memanggul jalan kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia.
serahkan Tuhan bangsa negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Engkau akan genapi janji-Mu Tuhan. Indonesia dipulihkan. Bebaskan bangsa ini Tuhan dari segala krisis multidimensi Tuhan. Bebaskan bangsa ini Tuhan dari segala virus COVID-19 sekalipun Tuhan. Berkati Tuhan pelaksanaan pelayanan vaksinasi ini untuk boleh berjalan dengan baik untuk bangsa ini Tuhan. Karena kami percaya ini adalah titik terang untuk melepaskan bangsa ini dari COVID-19 Tuhan. Kau bebaskan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga serahkan Tuhan kehidupan ekonomi bangsa ini Tuhan. Kau pulihkan Bapak. Untuk semua kembali normal Bapak. Dan kami percaya Engkau sangat mengasihi bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga akan menjaga keutuhan NKRI Tuhan. Engkau akan terus menjaga kebinekaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya kami serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Ke dalam tangan perlindungan-Mu Tuhan. Ke dalam tangan lawatan, ke dalam tangan pemeliharaan. Terima kasih. Begitu juga Tuhan, kami serahkan para pemimpin bangsa ini Tuhan. Dari mulai Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh jajaran menteri sampai ke tingkat terendah sekalipun Tuhan. Dan juga seluruh anggota Dewan Tuhan yang terhormat. Tolong pelihara mereka Tuhan. Jaga mereka Bapak. Berikan roh bijaksana Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Berikan kekuatan hikmat-Mu Tuhan untuk mereka boleh mengentaskan bangsa ini dari segala krisis. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menangkan bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Bapak, saudaraku semua, untuk kita terima berkat dari Allah Bapa. Saya undang bangkit berdiri yang di rumah maupun yang di tempat ini. Mari saudaraku, arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan selalu melawat kita, mengiring kita, memelihara kita, memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.